Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, video ini akan membahas tentang kearifan lokal, bentuk dan potensi kearifan lokal yang ada di Indonesia. Ini merupakan materi untuk sosiologi kelas 12. Nah, Ananda sekalian, bagi yang belum menyaksikan video kearifan lokal bagian yang pertama, silakan dilihat tautannya melalui deskripsi video ini. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama, bentuk kearifan lokal di Indonesia, kemudian potensi kearifan lokal di Indonesia. Nah, kita mulai dengan pembahasan bentuk kearifan lokal. Kearifan lokal dibagi menjadi dua ya. Ada yang berwujud nyata atau tangible, ada yang tidak berwujud atau intangible. Yang berwujud nyata ini bisa disaksikan, bisa dilihat dengan panca indera ya. Sedangkan yang tidak berwujud ini bentuknya tidak ada, tapi dia bisa kita rasakan ya. Nah, inilah contoh yang berwujud nyata itu ada tiga. Ada yang tekstual, kemudian ada yang berbentuk bangunan, ada yang berupa benda cagar budaya. Nah, ketiga-tiganya ini merupakan uh, kearifan lokal yang berbentuk tangible atau yang berwujud nyata. Nah, yang pertama adalah tekstual, ini yang tangible ya. Contohnya seperti apa? Pada masyarakat Jawa ini ada primbon ya, bisa kita lihat bentuknya, bisa kita lihat tulisannya ya, bisa kita lihat warnanya. Kemudian ada naskah daun lontar, ini juga tangible ya. Ini juga tangible. Nah, apa konten dari tekstual ini? Dia bisa berupa sistem nilai, tata cara, atau aturan ya yang dituangkan dalam bentuk catatan tertulis. Nah, inilah tangible yang pertama, yaitu tekstual. Kemudian yang kedua, bangunan atau arsitektural. Nah, bangsa Indonesia ini terkenal sekali dengan berbagai macam budayanya yang menghasilkan bangunan-bangunan yang sangat cantik, yang sangat indah, ya. Rumah-rumah adat seperti di Sumatera Barat dengan rumah gadangnya, di Jogja dengan rumah joglonya, ya, di Papua dengan rumah honainya. Ini adalah bentuk dari eh, kearifan lokal yang tangible atau yang nyata ya, yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan. Nah, kemudian juga ada benda cagar budaya atau karya seni ya. Seperti contohnya ada yang berupa senjata ya, masyarakat Aceh ada rencong ya, masyarakat Sunda ya memiliki senjata tersendiri ya, masyarakat Jawa dengan kerisnya ya, masyarakat Sunda dengan kujang dan lain sebagainya ya, masyarakat Jambi contohnya dengan keris ginjainya. Ini merupakan benda cagar budaya yang berupa senjata. Kemudian juga alat musik ya, gamelan Jawa ya. Ini merupakan wujud dari kearifan lokal yang bersifat tangible. Kemudian ada tekstil ya, berbagai macam jenis motif batik yang ada di seluruh wilayah Nusantara ya. Salah satu contohnya ini adalah batik Jambi ya. Ini bentuk dari kearifan lokal yang tangible atau sesuatu yang nyata. Nah, ada juga yang tidak berwujud atau intangible. Contohnya apa? Ya seni suara. Ini kan wujudnya tidak ada, tapi bisa kita dengarkan ya, bisa kita nikmati ya berbagai macam lagu daerah ya yang merupakan unsur kesenian ya, unsur kesenian berupa seni suara. Ada juga berupa pantun ya, berupa pantun-pantun yang syarat dengan nilai-nilai, syarat dengan ajaran-ajaran yang berisi petuah-petuah ya, yang disampaikan melalui pantun yang indah ya. Dan ada juga melalui cerita-cerita tradisional ya, yang syarat dengan nilai-nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ini adalah wujud dari kearifan lokal yang intangible. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana potensi kearifan lokal di Indonesia ya. Ini ada 5 poin. Yang pertama, kearifan dalam karya masyarakat, kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam, kearifan lokal dalam mitos masyarakat, kearifan lokal dalam bidang pertanian, dan kearifan lokal dalam cerita, budaya, petuah, dan sastra. Nah, yang pertama, kearifan lokal dalam karya masyarakat. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit ya mengenai wujud atau bentuk kearifan lokal yang tangible, ya misalnya apa seni tekstil batik ya. Nah, di balik motif tersebut tersimpan makna yang mendalam. Nah, misal ini motif dengan
batik dengan motif parang ya. Ini ada makna yang terkandung di sini. Maknanya adalah apa? Kita tidak boleh menyerah ya. Kita harus selalu berusaha dan tidak pernah menyerah. Nah, ini. Jadi dalam hasil karya ini ya terkandung makna yang sangat mendalam. Nah, misalnya pada karya seperti batik pada gambar ini. Nah, kearifan lokal ini juga berpotensi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Salah satu kearifan lokal itu adalah konservasi ya, untuk pemanfaatan sumber daya alam. Misalkan, pada masyarakat Dayak di Kalimantan ada konservasi lingkungan yang disebut tanah ulen. Apa itu tanah ulen? Jadi pada wilayah tanah ulen, penduduk dilarang menebang pohon, membakar hutan, membuat ladang, dan melakukan aktivitas lain yang menimbulkan kerusakan hutan. Artinya apa? Hutan ini harus benar-benar dilestarikan, harus benar-benar dijaga. Bahkan pengambilan hasil hutan, tanah ulen ini hanya dimanfaatkan pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini adalah wujud dari pelestarian atau pemanfaatan sumber daya alam ini dilakukan dengan bijaksana ya, tidak dilakukan secara sembrono ya, yang mengakibatkan apa? Kalau dilakukan secara sembrono, maka akibatnya apa? Sumber daya alam itu akan habis. Nah, dengan adanya kearifan lokal seperti tanah ulen ini, maka sumber daya alam ini dimanfaatkan secara bijak dan tetap terjaga kelestariannya. Nah, inilah potensi kearifan lokal yang kedua ya. Nah, kearifan lokal ini juga ada berupa mitos-mitos dalam masyarakat ya. Mitos ini kan cerita-cerita yang tumbuh, yang berkembang di dalam masyarakat, namun sebenarnya ada tujuannya. Ya, misalkan penduduk Bali ya menganggap atau masyarakat Bali menganggap bahwa pohon besar ini memiliki roh penunggu sehingga tidak boleh ditebang. Nah, tujuannya sebenarnya adalah agar pohon itu tetap lestari ya, untuk menjaga kelestarian pohon tersebut. Nah, ada juga mitos terhadap hewan. Ada hewan-hewan yang dianggap keramat, hewan-hewan yang dihormati. Ini sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya untuk melestarikan hewan tersebut. Kita secara tidak langsung ya melalui mitos ini bahwa masyarakat diajarkan untuk tidak membunuhnya ya, tidak menyakitinya ya, apalagi sampai membunuh hewan tersebut yang tujuannya agar kelestarian hewan tersebut dapat tetap terjaga. Nah, kearifan lokal ini ada juga yang dalam bidang pertanian ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya. Misalkan ada sistem pertanian yang ramah lingkungan ya. Nah, ini namanya apa? Sistem pertanian nyabuk gunung ya. Kalau untuk masyarakat Jawa menyebutnya nyabuk gunung, sedangkan masyarakat Jawa Barat ya menyebutnya mitra cai. Jadi dia melakukan apa namanya membuat lahan pertanian ini mengikuti tekstur tanah dan tidak merubah kontur tanah ini. Jadi tetap dijaga kontur tanahnya ya dengan mengikuti apa namanya eh, bagaimana kontur tanah tersebut. Nah, inilah dibuat akhirnya persawahan yang bertingkat-tingkat seperti ini. Nah, ini kearifan lokal dalam bidang pertanian. Nah, kearifan lokal ini juga berpotensi dalam cerita budaya, petuah, dan sastra ya. Contohnya, masyarakat Melayu terkenal dengan seni sastra. Lewat seni sastra, suku Melayu menggambarkan kearifan lokal yang wajib dijunjung tinggi. Ya, misalkan ada Gurindam 12 ya. Nah, ini sebenarnya isinya adalah petuah-petuah, ajaran-ajaran ya untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, saling menghormati sama manusia dan lain-lain. Nah, ini adalah potensi kearifan lokal dalam cerita, budaya, petuah dan sastra. Baiklah Ananda sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Silahkan like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.